Halo Sobat Rangkumin, balik lagi nih bareng kami di Rangkumin. Halo semuanya. Oke, jadi banyak banget yang minta kita buat ngebahas tuntas buku fenomenal dari Morgan Housel, The Psychology of Money. Permintaan yang bagus banget sih, soalnya buku ini tuh bukan sekedar buku keuangan biasa kan? Betul, jadi misi kita hari ini tuh simple. Kita mau coba saring semua ide di buku ini dan nemuin intisari utamanya. Ide-ide yang benar-benar bisa mengubah cara kalian mandang hubungan antara uang, kebahagiaan, sama waktu. Dan buat mulai, Housel itu nggak langsung ngasih rumus atau grafik yang ribet. Dia justru ngasih kita sebuah paradoks. Sebuah kisah nyata yang, wah, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Coba deh kalian bayangin ini. Di satu sisi, ada seorang petugas kebersihan yang seumur hidupnya gajinya ya gitu-gitu aja. Di sisi lain, ada eksekutif keuangan lulusan Harvard, karirnya cemerlang banget. Nah, kalau kalian disuruh nebak siapa yang meninggal jadi miliarder dan siapa yang bangkrut, pilihannya kayaknya jelas banget kan? Jelas banget, tapi kenyataannya jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik. Coba kita lihat yang pertama ya, Ronald Read. Dia ini petugas kebersihan, terus jadi penjaga pom bensin di desa kecil. Nggak ada yang spesial sama sekali dari karirnya. Tapi perilakunya itu yang luar biasa. Gimana tuh perilakunya? Selama puluhan tahun, dia itu nyisihin sebagian kecil banget dari gajinya yang sederhana, terus dia investasikan ke saham-saham blue chip. Oh, jadi saham perusahaan-perusahaan besar yang udah stabil gitu ya? Betul. Dan kuncinya, dia nggak ngapa-ngapain lagi. Cuma beli, tahan, terus biarin waktu yang bekerja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Pas dia meninggal di usia 92 tahun, semua orang kaget. Dia ninggalin warisan sekitar 8 juta dolar. 8 juta dolar dari seorang petugas kebersihan? Iya, dan sebagian besar itu disumbangin ke rumah sakit sama perpustakaan lokal. Dia bangun kekayaan itu bukan karena dia jenius soal keuangan, tapi karena dia sabar banget. Wow. Oke, sekarang kita bandingin sama cerita yang kedua, Richard Fuscone. Ini kebalikannya banget kan? Kebalikan total. Lulusan MBA dari Harvard, eksekutif puncak di Merrill Lynch, salah satu raksasa investasi dunia, gajinya jutaan dolar. Tapi, dia juga ngabisin jutaan dolar. Dia bangun rumah super besar, ada 11 kamar mandi, 2 lift, biaya perawatannya per bulan aja mungkin lebih gede dari gaji tahunan kebanyakan orang. dan dia pakai utang buat semua itu. Nah itu dia. Dia pakai utang besar buat gaya hidupnya. Dan pas krisis finansial 2008 datang, Semuanya runtuh. runtuh. Utang yang numpuk, aset nilainya anjlok, dia bangkrut. Kehilangan segalanya. Cerita ini kan kayak nonjok pemahaman kita ya. Kita selalu mikir literasi finansial itu segalanya. Kita disuruh belajar lebih banyak. Tapi ini buktinya, yang pendidikannya tinggi banget malah hancur. Ini nunjukin ada faktor lain yang jauh lebih kuat, ya kan? Tepat. Kamu nunjuk ke sebuah retakan mendasar dalam cara kita mikir soal uang. Menurut Housel, kita itu salah. Salah mengkategorikan uang. Maksudnya salah gimana? Kita memperlakukan keuangan itu kayak fisika. Kayak ilmu pasti yang ada hukum dan aturannya. Padahal harusnya kita lihat uang itu lebih kayak psikologi. Ini tuh soft skill. Jadi gimana cara kamu berperilaku itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu tahu. Jadi ini bukan cuma soal sabar lawan serakah ya, tapi lebih ke gimana si Fuscon dengan semua ilmunya, dia nggak punya sistem buat ngelindungin dirinya sendiri pas pasar lagi kacau dan emosinya ngambil alih. Iya, pengetahuannya jadi nggak relevan. Kenapa? Karena perilakunya rapuh. Sebaliknya, si Ronald Read, dia mungkin nggak tahu istilah-istilah investasi yang rumit, tapi perilakunya kokoh banget. Oke, jadi itu fondasi utamanya. Sukses finansial itu ada di celah antara apa yang kita tahu dan gimana kita bertindak. Betul. Dan perilaku kita ini kan nggak muncul gitu aja. Ini dibentuk sama pengalaman pribadi kita yang ngebawa kita ke ide besar selanjutnya. Tidak ada yang gila. Tidak ada yang gila. Ini menarik. Maksudnya, keputusan finansial orang lain yang menurut kita aneh atau gila, Iya, buat mereka itu masuk akal banget. Dibentuk sama zaman dan lingkungan tempat kita tumbuh besar. Coba bayangin deh, orang yang gedenya di tengah hiperinflasi. oke. Di mana nilai uang itu bisa anjlok dalam semalam. Buat mereka, nabung uang di bank itu tindakan paling bodoh. Mereka bakal milih belanja secepatnya atau beli aset fisik kayak emas. Masuk akal. Buat kita yang hidup di inflasi stabil, itu aneh.
Buat mereka, itu cara bertahan hidup. Tepat. Sebaliknya juga, orang yang orang tuanya bangkrut di pasar saham, mungkin seumur hidupnya bakal takut bawot sama saham. Nggak peduli berapa banyak data yang kamu tunjukin soal keuntungan jangka panjang. Karena pengalaman pribadinya itu jauh lebih kuat daripada data statistik manapun. Betul. Hausil ngasih statistik yang bikin kaget sih. Pengalaman pribadi kamu soal uang itu mungkin cuma mewakili 0,0000001% dari semua yang terjadi di dunia. Kecil banget. Tapi pengalaman sekecil itu ngebentuk sekitar 80% cara kamu berpikir soal uang. Pantesan ya debat soal uang itu seringkali panas banget. Kita bukan debat angka, tapi debat pengalaman hidup yang personal. Kita semua ngelihat dunia lewat kacamata yang beda-beda. Dan ini harusnya bikin kita lebih empati. Tapi ada lapisan lain lagi di atas ini. Faktor yang benar-benar di luar kendali kita. Keberuntungan dan risiko. Ah iya, dua sisi mata uang yang sama katanya. Persis. Contoh paling pas itu ceritanya Bill Gates. Oke, kita semua tahu Bill Gates jenius. Tapi Housel nunjukin faktor keberuntungan dia yang luar biasa. Dia sekolah di Lakeside. Salah satu dari sedikit banget sekolah di seluruh dunia waktu itu yang punya akses ke komputer. Peluang 1 dari sejuta ya? Betul. Tanpa akses sepagi itu, mungkin nggak akan ada Microsoft yang kita kenal sekarang. Nah, tapi di sisi lain koin itu ada risiko. Ada tragedi. Sahabatnya Gates di Lakeside, Ken Evans, itu sama pintarnya, sama gilanya sama komputer. Mereka berdua mimpi naklukin dunia bareng. Jadi Ken Evans ini bisa jadi salah satu pendiri Microsoft juga? Sangat mungkin. Tapi sebelum lulus, dia meninggal dalam kecelakaan pas lagi mendaki gunung. Itu juga peluang 1 dari sejuta. Wow, itu pengingat yang brutal banget ya. Strategi terbaik di dunia pun nggak kebal dari faktor acak. Kita harus bangun ruang aman, bukan cuma buat pasar, tapi buat hidup itu sendiri. Persis. Pesannya bukan berarti kerja keras itu nggak penting ya. Penting banget. Tapi pesannya adalah kita harus rendah hati pas sukses, karena keberuntungan itu pasti ada perannya. Dan kita juga harus lebih berbelas kasih pas kita atau orang lain gagal. Karena bisa jadi ada faktor risiko tak terlihat yang jadi penyebabnya. Betul. Tapi kan seringnya begitu orang mulai sukses, muncul jebakan psikologis berikutnya yang lebih bahaya. Perasaan nggak pernah cukup. Ah, iya. Jebakan never enough. Housel menggambarinya itu kayak lari di atas treadmill, tapi garis finishnya makin jauh setiap kali kita deketin. Ini terjadi karena kita mulai ngebandingin diri sama orang lain kan? Tepat sekali. Jebakan keuangan Instagram banget ya. Lihat temen liburan ke Eropa, tetangga beli mobil baru, tiba-tiba dana darurat yang kita kumpulin susah payah, jadi nggak ada artinya. Padahal permainan kita sama mereka beda. Kamu masuk ke permainan yang nggak akan pernah bisa kamu menangkan. Karena bakal selalu ada ikan yang lebih besar di laut. Perbandingan sosial itu, kata Housel, adalah pencuri kebahagiaan. Dan ini yang bikin orang yang udah punya segalanya, mempertaruhkan segalanya cuma buat lebih. Nah, ini nyambung ke salah satu kutipan paling kuat di buku ini. Nggak ada alasan buat mempertaruhkan apa yang kamu miliki dan butuhkan demi sesuatu yang nggak kamu miliki dan nggak kamu butuhkan. Reputasi, kebebasan, keluarga, itu semua nggak ternilai. Dan nggak bisa dibeli lagi kalau udah hilang. Jadi ngambil resiko gila padahal kamu udah cukup itu kebodohan finansial. Konsep cukup ini nyambung banget sama ide berikutnya, yaitu ngebedain antara menjadi kaya atau rich dan makmur atau wealthy. Sering dianggap sama, padahal beda banget. Beda banget. Gimana Housel ngebedainnya? Oke, jadi kalau kaya atau rich itu soal pendapatan kamu saat ini. Dan sifatnya itu kelihatan. Mobil mewah, jam tangan mahal, rumah besar. Betul, itu adalah pameran pengeluaran. Tapi kalau makmur atau wealthy, itu adalah soal aset yang nggak kamu belanjakan. Itu kekayaan yang tersembunyi. Jadi kayak gunung es ya, yang kelihatan di atas air, mobil, baju, liburan, itu rich. Tapi kemakmuran atau wealth yang sebenarnya itu bagian besar gunung es yang ada di bawah air. Tepat, tabungan, investasi, dana darurat. Waktu kita lihat orang naik Ferrari, kita mikir, wah makmur banget orang itu. Tapi yang kita lihat itu sebenarnya bukti kalau uang senilai Ferrari itu udah nggak dia miliki lagi. Uangnya udah jadi mobil. Iya, kita justru ngelihat ketiadaan kemakmuran dia bukan keberadaannya. Housel bilang gini, ngehabisin uang buat pamer kalau kamu punya uang adalah cara tercepat buat punya lebih sedikit uang.
Dan kemakmuran sejati itu kan fleksibilitas, pilihan, ketenangan pikiran. Itulah kekayaan yang nggak kelihatan. Oke, ini semua kan jebakan pikiran ya. Terus gimana cara kita bangun sistem perilaku yang ngelindungin kita dari semua ini? Nah, Hossel mawarin beberapa strategi yang praktis banget. Dimulai dari kekuatan yang paling sering disalahpahami. Compounding. Efek bola salju. Banyak orang mikir compounding itu soal jadi investor jenius. Tapi, contoh Warren Buffett ngebuktiin sebaliknya. Dia emang investor hebat, tapi rahasia utamanya bukan kecerdasan, Tapi waktu. tapi waktu. Dari total kekayaannya, sekitar 81,5 miliar dari 84,5 miliar dolar, itu dia dapat setelah ulang tahunnya yang ke-65. Itu poin yang penting banget. Kekuatannya bukan dari imbal hasil yang super tinggi tiap tahun, tapi dari imbal hasil yang cukup baik yang dia pertahanin secara konsisten. Dalam waktu yang luar biasa lama. Iya, dia mulai investasi dari umur 10 tahun. Rahasianya bukan milih saham pemenang, tapi diam dan tunggu. Waktu adalah bahan bakarnya ya, bukan kecerdasan super. Dan supaya bisa diam dan tunggu dalam waktu lama, kita butuh dua hal lagi. Yang pertama, dan mungkin yang paling bisa kamu kontrol, adalah tingkat tabungan kamu. Kata Hossel, tingkat tabungan itu jauh lebih penting dari besarnya gaji atau canggihnya strategi investasi. Kekayaan itu bukan dari berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang kamu simpan. Betul, aku suka banget cara dia mendefinisikan menabung. Katanya, menabung adalah selisih antara ego dan pendapatanmu. Dalam banget. Makin kamu bisa neken ego buat pamer, makin besar yang bisa kamu tabung. Dan nabung itu nggak perlu alasan spesifik kan, kayak buat DP rumah. Nggak perlu, nabunglah untuk dunia yang nggak bisa diprediksi. Strategi kedua apa? Pahami bahwa masuk akal itu lebih baik daripada rasional. Ini pengakuan kalau kita itu bukan spreadsheet Excel. Kita manusia, punya emosi, punya rasa takut. Kita nggak bisa tidur malam-malam. Tepat. Strategi yang agresif banget mungkin imbal hasilnya paling tinggi secara teori. Tapi kalau pergerakannya bikin kamu panik, terus jual rugi pas pasar anjlok, Ya, itu strategi yang buruk buat kamu. betul. Lebih baik pilih strategi yang mungkin sedikit kurang optimal, tapi bisa kamu pegang seumur hidup. Karena konsistensi itu ngalahin intensitas jangka pendek. Pilihlah strategi yang bikin kamu bisa tidur nyenyak. Dan kalau kita sambungin semua ini, compounding, menabung, jadi masuk akal semuanya itu menuju satu tujuan akhir kan? Dividen tertinggi yang dibayar oleh uang itu bukan barang mewah, bukan status, tapi satu hal, kebebasan. Kemampuan buat bangun tiap pagi dan bilang, hari ini gue bisa lakuin apapun yang gue mau. Itulah puncak kemakmuran. Uang itu cuma alat buat beli kendali atas waktumu. Bisa milih buat ngabisin waktu sama orang yang kita sayang, ngerjain hal yang kita suka, tanpa paksaan finansial. Itulah tujuan akhirnya. Itu dia. Jadi, setelah kita kupas semua ini, apa nih intisari yang bisa kita pegang erat-erat dari buku ini? Oke, kalau diringkas jadi semacam checklist perilaku ya. Pertama, rendah hati pas sukses dan maafin diri sendiri pas gagal. Ingat terus peran keberuntungan dan resiko. Kedua, kurangi ego, perbanyak kemakmuran. Fokus bangun aset yang nggak kelihatan, bukan pamerin pengeluaran yang kelihatan. Ketiga, nabung tanpa perlu alasan spesifik. Anggap aja itu pajak yang kita bayar buat ketidakpastian. Itu bakal jadi bantalan kita. Keempat, utamakan tidur nyenyak. Jadilah masuk akal, bukan rasional secara matematis. Pertahankan strategimu jangka panjang. Dan yang terakhir ini penting banget, tentukan permainan finansialmu sendiri. Pahami tujuanmu, waktumu, dan jangan kebawa arus sama orang lain yang main di permainan yang beda banget. Aku rasa ada satu kalimat penutup dari Hossel yang rangkum semuanya dengan sempurna. Kelola uangmu sedemikian rupa sehingga membantumu tidur nyenyak di malam hari. Itulah tujuan akhirnya. Kuat dan membumi banget ya. Nah, sebelum kita tutup, kami mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Pertanyaan ini dibangun dari semua ide yang udah kita bahas. Pertanyaannya adalah, kalau uang bukan lagi jadi masalah buat kalian, hal apa yang bakal kalian lakuin dengan waktu kalian setiap hari? Dan yang lebih penting, apa yang menghalangi kalian buat ngelakuin sedikit aja dari hal itu sekarang juga? Sebuah pemikiran buat dibawa pulang ya. Semoga bisa memicu refleksi. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Saya Alex. Dan saya Nora. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di Rangkumin.